Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan membahas mengenai metode selanjutnya yang dapat digunakan untuk mencari akar persamaan non-linier ya, metode terbuka khususnya. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu kelemahan metode Newton-Raphson, karena dengan adanya kelemahan metode Newton-Raphson ini kita pakai metode Newton-Raphson yang termodifikasi gitu ya, dimodifikasi. Nah, di sini apa itu kelemahannya? Apabila kita mengambil suatu nilai tebakan awal di titik ekstrim atau titik puncaknya, baik itu maksimum ataupun minimum. Jika nilai xi-nya di sini dan ataupun di sini, maka kan akan kita peroleh misalnya fxi-nya di sini, dan ini adalah f aksen xi-nya. Nah, tentu kita akan kesulitan mencari xi plus 1 di iterasi berikutnya. Terus habis itu kalau dilihat dari rumus metode Newton-Raphson ya, xi plus 1 itu kan sama dengan xi min f xi per f aksen xi gitu kan. Nah, ketika ini bernilai 0, nilai berapapun fxi-nya kan kalau dibagi dengan 0 hasilnya apa? Tak terdefinisi kan. Nah, itu ya jadinya susah, tidak bisa menemukan nilai xi plus 1 di iterasi berikutnya. Begitu juga apabila kita mengambil tebakan awal berada di titik belok, yaitu titik di antara titik puncak dan titik minimumnya. Itu ya, di titik belok sini. Padahal akarnya ada di sini. Kalau kita ambil tebakannya jauh, tebakan awalnya jauh, dan dia berada pada titik belok, maka dia tidak akan menuju akar yang akan kita cari. Dengan demikian, misalnya ya, ini untuk agar kalian lebih jelas kelemahan dari metode Newton-Raphson ini. Misalkan ini kan fx ya, fx-nya adalah ini, berarti f aksen x-nya apa? F aksen x-nya kita turunkan pakai uv gitu ya, biasa. X-nya diturunkan 1 dikalikan dengan E pangkat min X, lalu E pangkat min X diturunkan jadi min E pangkat min X dikalikan dengan X gitu ya, ditambah cos sinus diturunkan jadi min sin 2X diturunkan jadi 2, berarti min 2 sin 2X kan, seperti itu. Nah, berikutnya kita kerjakan ya seperti biasa. Nah, ini adalah nilai X, ini adalah fx-nya, lalu yang berikutnya ini adalah f aksen X, ya. Nah, nilai X-nya tadi apa ini? Di pendekatan awalnya 0,17176,281. Nah, untuk fx-nya berarti apa? Sama dengan ini ya, x dikalikan dengan e eksponensial pangkat negatif x itu ya, ditambah dengan cos ini ya, 2 dikali x ya. Nah, ini hasilnya berapa? Oke ya, betul ya. Baik, berikutnya untuk formula fx aksennya kita pakai yang ini, yang ini ya, eksponensial negatif x min eksponensial negatif x terus dikalikan dengan x nya ya, dikurangi dengan 2 dikali
sin 2 kali X gitu ya. Nah ini adalah f aksen X nya. Nah rumusnya adalah sama dengan XI dikurangi dengan Fx dibagi dengan f aksen X. Ini adalah akar yang selanjutnya. Nah f aksennya X adalah ini, Fxi aksennya ini. Kalau begitu coba kita lihat di bawahnya. Oh akarnya segini. Dia padahal sudah selisihnya sudah dekat ya. Berarti akarnya itu ini apabila kita membuat tebakan 0,176. Kok bisa? Apakah di sekitarnya itu nggak ada nilai akarnya? Nah, coba diperhatikan ya. Nah ini akarnya ya. Nah akarnya itu ini besar sekali itu ya. Ternyata apabila dilihat dari grafiknya ini misalkan akarnya sampai 71.365. Apabila kita melihat akarnya, oh ternyata tebakan awal yang tadi kita pilih itu di sini, X0 ini. Ini tebakan awal kita. Maka Fx0 nya kan di sini. Terus ini adalah F aksen X0 nya. Ini F aksen X0 nya. Maaf. Dia tidak benar-benar di puncak ya, berarti begini. Ini F X0 nya, maka F aksen X0 nya bisa gini. Wow, jauh ya, bisa kelihatan. Nah ini adalah F aksen X0. Jadi tebakan awalnya itu dia mendekati nilai puncak. Dan setelah dicari makanya ketemu 7000 tadi. Akarnya 7000. Kalau dilihat dari grafiknya kan dia adalah grafik yang bergelombang gitu ya, kayak sinyal. Ya pasti mungkin di 7000 nanti dia memang fx-nya sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0 gitu kan di sini. Tapi kan ngapain cari jauh-jauh padahal kita punya akar yang di sekitar ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, cara menyiasatinya adalah yaitu metode Newton-Raphson yang dimodifikasi itu kita ambil tebakan awalnya yang mendekati titik-titik akar ini. Misalkan kita ambil tebakan awalnya adalah 0,5 di sini. Maka dengan cara yang sama, kalau ambil 0,5 ya ini kita peroleh ya. Nah, X-nya adalah 0,973. Nah, 0,973 itu di mana ya? Di sini ya. 0,973. 0,973. Nah, di sini. Gitu. Sesuai ya. Lalu, seperti apa sih metode Newton-Raphson yang dimodifikasi? Walaupun dia metode yang tertutup, gitu ya, dia itu biasanya punya ring daerah. Coba cari hasil penyelesaian dengan metode Newton-Raphson pada ring 0 hingga 5. Maka caranya apa? Yaitu memodifikasi dengan metode tabel, metode tertutup tabel yang kemarin kita bahas. Jadi kita kerjakan dulu pakai metode tabel. Setelah kita cari metode tabel, baru kita dekati, kita pilih tebakan awal yang mendekati di mana terjadi perubahan tanda itu. Ya misalkan ya langsung aja ya. Ini X-nya ya. Terus ini Fx-nya. Ini tabel ya. Saya tulis metode tabel. Ya, misalkan X-nya itu dipilih apa ringnya dari 0 sampai 5 gitu ya. Misalkan kita gunakan
titik apa dari 0 sampai 5 0,2 lah ya, 0,2 dari 0 0,2 ini sampai ini berapa kali ini, berapa iterasi ini sampai diperoleh 5. Sebentar ya, ini ya banyak ini iterasinya sudah. Itu banyak ya, kita pakai ini atau janganlah, ini terlalu banyak, 0,5 aja lah, 0,5. Nah misalkan sampai sini ya 5. Nah fx nya berapa, kita pakai rumus ini saja ya, tinggal copy paste kan sama soalnya, Ctrl V. Ini kan rumusnya seperti itu. Nah sama ya, x dikali eksponensial negatif ini dan selanjutnya itu ya fx nya ini. Kita blok set. Ternyata terjadi perubahan tanda di sini, berarti di sini ada akar antara 0,5 hingga 1. Ada perubahan tanda nih. Berikutnya di mana lagi ada perubahan tanda? Ada perubahan tanda, di sini ada perubahan tanda. Berarti di sini ada akar juga antara 2 dan 2,5. Di mana lagi ada perubahan tanda? Di sini ada perubahan tanda. Nah, itu. Jadi ada 3 kali perubahan tanda. Berarti ada 3 akar ini yang bisa ditemukan pada ring 0 sampai 5. Gitu. Misalkan kita pakai ini tebakan awalnya 0,5. Ini tebakan awal yang pertama. Untuk yang ini loh ya. Nah, ini. Tebakan awal 0,5 dikerjakan pakai metode Newton-Raphson yang tadi dan akhirnya diperoleh x-nya di sini. Berikutnya apa? Kita pakai tebakan yang ini, tebakan awal yang 2. Maka akan diperoleh akar berikutnya tuh. Lalu di mana tebakan awal yang 3,5? Nah, yang 3,5 ini ya. Maka diperoleh akarnya ini. Kita pakai tetap rumusnya dengan cara metode Newton-Raphson yang dimodifikasi gitu ya. Selanjutnya kita ke metode sekan. Apa sih metode sekan itu? Dia itu mirip dengan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson di mana